Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Faisal Januardin dengan NIM 200911030235 dari kelas Bahasa Indonesia 21. Di sini saya akan mempresentasikan poin penting dari artikel yang saya buat dengan judul Pengaruh RUU Cipta Kerja terhadap Perekonomian Masyarakat Indonesia. Yang pertama, bagian pendahuluan. RUU Cipta Kerja merupakan bagian dari Omnibus Law. RUU tersebut sejak awal pembahasannya sudah menimbulkan kontroversi karena dianggap merugikan masyarakat golongan bawah dan hanya mementingkan investor atau masyarakat kelas atas. Jika RUU ini direvisi dengan baik dan pemerintah memprioritaskan kepentingan masyarakat kecil, maka besar kontroversi yang terjadi tidak akan separah yang kita ketahui. Dan mungkin banyak yang menyetujui RUU ini tanpa ada komentar dari pihak yang terdampak. Banyaknya RUU tumpang tindih di Indonesia membuat pemerintah mencoba menyelesaikannya dengan Omnibus Law, salah satunya tentang ketenagakerjaan. Setelah disahkan oleh DPR, UU Cipta Kerja akan merevisi isi sejumlah pasal di UU nomor 13 tentang ketenagakerjaan. Salah satu di antaranya cuti dan istirahat para pekerja atau buruh. RUU Cipta Kerja merupakan sebuah rancangan undang-undang yang sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat di Indonesia. Pemerintah merumuskan RUU Cipta Kerja dengan tujuan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat dengan cara mengesahkan RUU ini. RUU Cipta Kerja diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan ekonomi di Indonesia, khususnya untuk masyarakat golongan bawah. RUU ini juga diharapkan dapat mengatasi buruknya penataan regulasi dan perizinan berusaha di Indonesia. Diharapkan dengan masalah regulasi perizinan bisa teratasi dengan RUU Cipta Kerja ini, maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai batas 5% setelah pulih dampak dari pandemi COVID-19. Dalam sidang pengesahannya, RUU ini juga dianggap melanggar metode yang ada dalam UU nomor 12 tahun 2011 dan UU nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kita memasuki inti pembahasan. Menurut Dipna Fedelia, dia menuturkan RUU Cipta Kerja dinilai merugikan masyarakat Indonesia, khususnya para kaum golongan bawah atau buruh. Karena di dalam isi RUU ini dinilai mengabaikan hak masyarakat golongan bawah. Dia juga menuturkan RUU Cipta Kerja ini hanya diperuntukkan memfasilitasi keserakahan para koruptor dan investor gelap. Jika pemerintah bersikukuh tetap melanjutkan pemberlakuan RUU Cipta Kerja tersebut, mungkin akan banyak masyarakat yang tertindas karena faktor perekonomiannya. Pemerintah dan DPR yang mulanya berniat membantu masyarakat untuk memudahkan mencari pekerjaan dengan cara mengesahkan RUU ini ternyata salah. Justru yang terjadi malah sebaliknya. Niat pemerintah dan DPR yang satu ini justru malah menuai banyak konflik karena dianggap memiliki pengaruh yang buruk terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia yang sebagian masyarakatnya memiliki pendapatan sedikit. Pengaruh yang lainnya adalah masalah pekerjaan yang akan didapatkan oleh masyarakat Indonesia mungkin akan berbeda dengan sebelumnya, di mana dalam pekerjaan yang sebelumnya cuti dan perizinan diadakan, sedangkan setelah disahkan banyak pengurangan masa cuti dan bahkan perizinan hampir ditiadakan. Mengenai masalah perizinan, padahal sudah dibahas dalam UU lain, yaitu tentang mineral dan batu bara, atau kita sebut UU Minerba. Bukankah dalam pelaksanaan ini akan menimbulkan kerancuan atau kebingungan? Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pernyataan yang sebelumnya ialah kita bisa menyimpulkan bahwa RUU tersebut bisa berjalan lancar jika direvisi secara teliti dan memprioritaskan masyarakat golongan bawah. Walaupun RUU Cipta Kerja ini sudah dianggap benar oleh pemerintah dalam memajukan perekonomian, tetap saja diharuskan ada perbaikan terhadap pasal-pasal yang dianggap mengabaikan hak-hak masyarakat golongan bawah. Bisa kita ketahui dari pernyataan yang saya bahas sebelumnya, sebenarnya RUU ini sangat memiliki pengaruh buruk terhadap perekonomian di Indonesia. Mungkin hanya itu poin penting yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.